Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam, Ibu serta rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 1, kelompok mata kuliah pengantar psikologi yang akan menjelaskan mengenai tugas poster. Di sini sebelumnya saya izin memperkenalkan dulu diri saya sendiri dan rekan-rekan. Yang pertama ada Dwi Rahma Febriana dengan 3 digit NIM terakhir 011. Lalu ada Marcella dengan 3 digit NIM terakhir 021. Selanjutnya adalah Salsabila Zulfa dengan 3 digit NIM terakhir 031. Lalu ada Rizky Salman dengan 3 digit NIM terakhir 033. Dan saya sendiri Muhammad Fadil Harmain dengan 3 digit NIM terakhir 038 yang bertugas sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada malam hari ini. Baik, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Marcella. Kepada Marcella dipersilakan. Boleh ke slide yang selanjutnya. Untuk konsepnya tentang sensasi dan persepsi. Sensasi sendiri itu yaitu proses saat alat indera mengumpulkan informasi dari luar, dan persepsi adalah proses individu memandang dan memberikan arti pada lingkungannya. Selanjutnya kepada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu proses sensasi terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls syaraf yang dimengerti oleh otak melalui proses transduksi, yaitu dimulai dari cahaya, lalu diproses ke sensori reseptor sel, lalu dilanjutkan lagi ke sensori neutron, terus selanjutnya lagi di otak. Lalu alat indera menangkap stimulus, lalu stimulus tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Lalu boleh dilanjut. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya persepsi. Proses terbentuknya persepsi ada dibagi dua. Pertama, proses fisik. Proses fisik adalah proses persepsi dimulai dari penginderaan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada syaraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis. Yang kedua ada proses psikologis. Proses psikologis adalah proses pengolahan data pada syaraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, ataupun diraba. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, faktor yang mempengaruhi persepsi ini yang pertama itu ada personal effect. Nah, personal effect itu dalam hal itu disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan dan sudah jelas akan menikabatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Nah, kemampuan perseptual ini tuh yang dimiliki setiap individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar. Yang kedua itu ada cultural effect. Nah, cultural effect ini tuh dalam hal ini atau dalam konteks kebudayaan yang dimaksud itu berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Nah, budaya yang dibawa dari tempat asal atau tempat tinggal ini akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang terhadap setiap individu dalam sudut pandang melihat dunianya. Nah, selain itu, faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan. Nah, yang ketiga itu ada physical effect. Nah, physical effect ini tuh kondisi alamiah dari suatu lingkungan yang akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal, dan berada dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Di sini saya sebagai moderator izin untuk menjelaskan kembali mengapa kami memilih tema ini dan mengapa kami memilih
studi kasus ini. Di sini kami memilih tema sensasi dan persepsi karena kami cukup tertarik dengan bagaimana proses individu menerima sebuah informasi dari lingkungannya, lalu bagaimana cara individu tersebut bisa mempersepsikan informasi yang telah ia terima tersebut. Di sini kami menggunakan studi kasus ini karena studi kasus yang kami pilih ini memiliki relevansi dengan materi atau pengertian-pengertian yang terdapat pada materi sensasi dan persepsi, di mana dalam studi kasus yang kami buat ini terdapat sebuah proses sensasi saat individu pertama yang menggunakan baju berwarna hijau menanyakan pertanyaan tentang bagaimana pendapat mereka atau teman-temannya tentang baju yang ia gunakan. Di sana terdapat proses sensasi antara individu kedua dan ketiga, di mana mereka melakukan proses penerimaan informasi yang menggunakan indera penglihatan atau mata. Lalu saat informasi tersebut telah diterima, mereka melanjutkan pengiriman informasi tersebut melalui sel-sel yang berada di otak manusia. Yang pertama adalah sel reseptor, sensor reseptor, dan yang kedua adalah sel neuron. Setelah itu, individu tersebut akan meneruskan informasi yang ia terima sebelumnya ke otak, dan di sana terjadi beberapa proses pencernaan, di mana proses persepsi ini melibatkan dua faktor penting. Yang pertama adalah proses fisik, di mana proses fisik tersebut berawal dari terjadinya penginderaan di awal tadi, hingga timbulnya sebuah stimulus yang akhirnya diteruskan ke otak. Lalu selanjutnya ada proses psikologis, di mana informasi yang telah diterima akhirnya diproses oleh sel-sel yang terdapat di dalam otak, sehingga individu tersebut sadar akan apa yang ia terima sebelumnya. Lalu adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara individu kedua serta individu ketiga adalah yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu faktor personal effect, di mana faktor tersebut bergantung terhadap karakteristik yang dimiliki oleh individu tersebut, di mana individu kedua dan individu ketiga memiliki karakteristik yang berbeda. Individu ketiga yang menggunakan baju pink ini lebih paham terhadap style baju seseorang, sedangkan individu kedua lebih ke kalem dan tidak terlalu memperdulikan perkembangan style masa kini. Lalu yang kedua ada culture effect, di mana kebudayaan yang dibawa oleh masing-masing individu akan menentukan persepsi yang akan ia keluarkan nantinya. Kebudayaan yang dibawa oleh orang kedua dan orang ketiga ini kami buat seolah-olah memiliki kebudayaan yang berbeda, di mana orang ketiga yang menggunakan baju pink lebih condong ke western, di mana ia lebih cenderung aktif atau paham terhadap perkembangan dari fashion. Berbeda dengan individu kedua, di mana yang tadi kami sebutkan lebih membawa kultur Asia atau Asian, yang mana individu tersebut akan cenderung cuek atau acuh terhadap style yang ia gunakan. Dan yang terakhir adalah physical effect, di mana terjadi adanya ikut campur dari proses alamiah di lingkungan masing-masing individu tersebut. Seperti itu dari kelompok kami, mungkin sekian. Terima kasih kepada Ibu serta rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin di sini boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Jika mahasiswa boleh disebutkan fakultas dan dari universitas mana dan baru semester berapa. Ya, terima kasih. Nama saya Arni Junianti Zahra dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Oke, di sini saudara Arni bersediakan untuk melihat poster yang saya dan teman-teman saya buat. Bersedia. Oke, di sini saya perwakilan dari teman-teman saya itu ada tugas mengenai poster. Dan kelompok kami itu mengambil materi sensasi dan persepsi. Nah, menurut Arni, boleh dilihat dulu tentang poster dan ini. Boleh. Sini saya tuh mau bertanya mengenai poster yang kami buat. Menurut kamu nih, seberapa mudah sih informasi dalam poster
ini untuk dipahami? Menurut saya pribadi 7/10. Kenapa tuh alasannya? Karena saya cukup mengerti, tapi ada sebagian yang mungkin saya tidak mengerti. Terus menurut kamu juga nih, seberapa lengkap sih informasi yang ditampilkan dalam poster ini? Menurut saya cukup lengkap. Kenapa tuh cukup lengkapnya? Karena di situ dijelaskan mengenai pengertian sensasi dan persepsi. Terus setelah kamu ngeliat poster ini nih, informasi dalam poster ini tuh seberapa paham kamu terhadap materi sensasi dan persepsi? Saya pribadi menjadi lebih paham dari pengetahuan saya mengenai sensasi dan persepsi sebelumnya. Terus dari objek yang kami gunakan dalam poster ini tuh, apa kamu menangkap sebuah informasi? Ya, saya menangkap sebuah informasi dari 3 orang objek tersebut mengenai adanya proses sensasi dan persepsi. Oke, kalau gitu mungkin cukup dipahami ya mengenai poster dari kelompok 1 pengantar psikologi dari kelas 1A ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Yani. Dadah. Nah, udah aku record di sini. Sebelumnya selamat malam, Dava. Makasih udah menyempatkan waktunya. Saya Muhammad Fadil Harmain dengan 3 digit NIM terakhir 038 dari kelompok 1 Fakultas Psikologi Unjani ingin mewawancarai Dava terkait poster yang sudah kelompok kami buat, di mana tema yang kami ambil di sini adalah tentang sensasi dan persepsi. Mungkin dari saudara Dava sendiri boleh dilihat terlebih dahulu dari poster yang kita buat sebelumnya, seperti itu. Silahkan mungkin jika saudara Dava sudah merasa cukup, bisa diinformasikan. Baik, sudah deal. Oke, baik. Kalau seperti itu, saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan singkat dan simpel terkait poster yang sudah kami buat, seperti itu. Pertanyaan pertama, menurut saudara Dava sendiri, seberapa mudah informasi dalam pamflet ini untuk difahami? Dari skala 1 sampai 5 mungkin? Untuk dari pamfletnya sendiri sangat mudah dimengerti. Oke, baik. Mungkin 9/10 ya. Oke, 9/10 ya. Yang kedua, menurut saudara Dava, seberapa lengkap informasi yang ditampilkan dalam pamflet ini? Sangat jelas karena sangat terlihat di gambarnya seperti itu, si pria yang berada di tengah gambar menggunakan jaket berwarna hijau. Baik, pertanyaan selanjutnya, setelah melihat informasi dalam pamflet ini, seberapa paham saudara Dava terhadap materi sensasi dan persepsi yang berada di pamflet ini? Kalau dari sensasinya sendiri mungkin dari penglihatannya melihat objek pria yang berada di tengah menggunakan jaket hijau, lalu kemudian mungkin pria yang di sekitarnya yang menggunakan kursi roda, persepsinya baju hijau mungkin cocok untuk pria yang berada di tengah, namun untuk pria yang menggunakan kemeja biru menurutnya tidak cocok. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir, dari objek yang kami gunakan dalam poster, apa Anda menangkap sebuah informasi tertentu mungkin atau tidak? Mungkin informasi yang ditangkap terkadang orang-orang sendiri pun memiliki persepsi yang berbeda. Tapi kita juga sebagai diri sendiri harus punya pendirian. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf telah mengganggu waktunya malam-malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.